Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Yang dokter sebutin makanannya makanan enak semua lagi, dok. Enggak, makanya gini. Tapi begini, setiap orang pemicunya beda-beda. Makanya kalau orang yang migrain, katanya mesti punya catatan, punya diary. Gua makan ini migrain gitu. Jadi dia akhirnya kemudian harus menghindari makanan-makanan itu. Karena tiap orang kadang-kadang migrainnya beda-beda. MSG. Nah itu susah, Frank, MSG. MSG micin. Jadi artinya apa? Kadang-kadang kamu orang habis makan migrain. Agak ngambang kayak kalau migrain apa MSG-nya kebanyakan, dok. Enggak, tapi ini jadi migrain, sakit kepala. Jadi MSG itu kan didapat pada keripik-keripikan itu kan semua. Hari ini kita coba ngebahas, dok, hubungan antara hubungan bahasa Indonesia sama dunia kesehatan, dok. Apaan? Boleh nggak, dok? Boleh. Nah, gitu dong, dok. Jadi sekarang ini di bulan Juni ini banyak orang tua pusing. Orang tua pusing karena masukin anaknya ke sekolahan. Itu satu. Udah selesai lagi. Masukinnya kemarin-marin bulan-bulan Mei, April. Anak ini sekolahnya masuk SD, SMP. Dokter Jaya mah langsung ke mana? Ke kuliahan? Enggak, bukan. Ya tapi kalau yang udah ke sekarang mah udah Juni mah udah rada terlambat, Frank. Itu udah gelombang berapa tuh nih? Berarti dia pusing kuadrat, dok. Itu satu. Kedua, orang nggak punya duit. Dia bilang apa? Kalau tadi kan bilang, aduh pusing nih, gue mau masukin anak gue sekolah. Sekarang orang nggak punya duit. Kalimatnya sama, katanya sama. Pusing nih, gue nggak ada duit nih, mau bayar utang. Pusing juga. Yang ketiga, nah ini sehubungan dengan tanggung jawab. Pusing gue, pacar gue ngajak gue kawin melulu. Nah, ini satu kata itu pusing yang ketemunya kan ya. Satu kata ketemu kata pusing, tapi ternyata itu beda dia punya kondisinya, dok. Tapi nah, makanya saya bilang kita belajar bahasa Indonesianya. Itu penempatan kata pusing di situ benar nggak, dok? Enggak. Nah, gimana tuh, dok? Kalau pusing itu vertigo, Franky. Mutar. Kalau itu sakit kepala, Franky. Ada. Jadi beda. itu nggak bisa kita bilang pusing. Nggak bisa. Kalau sakit kepala ya sakit. Kalau pusing itu muter. Jadi itu kalau digambar di komik itu ya ada putar lingkaran gitu, bintang-bintang gitu, itu pusing lagi. Terus kita liatin gitu ya. Nah, jadi ternyata itu kata pusing itu nggak cocok di dalam dunia kedokteran. Tapi keseharian kita ngomong begitu kan, dok? Iya. Sama kayak sekolah, ada soal-soal sulit. Pusing, gue nggak bisa kerjain. Tapi itu kan bukan sakit kepala, itu memang dia nggak mampu aja deh ngerjain. Jadi artinya di dalam dunia kedokteran itu lebih tepat kita ngomong sakit kepala. Ya, enggak, makanya kan kalau orang bilang saya pusing ya, dokter akan nanya pusing apa sakit kepala. Apa bedanya, dok? Kalau pusing itu muter-muter, jadi kamu jalan juga pasti oleng gitu. Tapi kalau sakit kepala ya sakit. Kayak gangsing lah, dok ya. Ya. Jadi pusing itu identik dengan suasana situasi kepala kita serasa berputar. Ya, bisa kepalanya berasa berputar atau dunia yang berputar, kitanya diam, sama aja pusing juga tuh. Itu berat, dok, kalau dunia berputar itu, dok. Emang kenyataan soalnya kan. Nah, jadi artinya itu lebih tepatnya bahasa Indonesia kita ganti kali, dok ya. Aduh, sakit kepala nih. Cuman dua kata jadinya. Jadi mudah-mudahan nanti padanan kata yang kita pakai bener supaya kita ngomong sakit kepala. Nah, jadi ya di dalam dunia kesehatan itu kalau sakit kepala itu penyebabnya apa, dok? Sakit kepala dulu nih, dok. Sakit kepala? Ada sesuatu gangguan di kepala. Digitak gitu ya, dok ya? Ya, ada gangguan. Di situ bisa ada peradangan. Bisa juga di otaknya sendiri pusing. Sakit kepala itu ya bisa dari kepalanya. Misalnya biasanya kalau
kalau orang bilang dia sakit kepala itu berarti ada satu proses di dalam otaknya. Ketekan misalnya, ada perdarahan, kena stroke, itu pusing, sakit kepala. Ada satu sih sebenarnya, ada sakit kepala. Kemarin saya waktu makan di Bakmi Abun Kelapa Gading tuh, saya nggak tahu ada pintunya tuh masih kacanya, ada kaca di depannya. Saya tabrak di sini, Dok. Sakitnya sih nggak seberapa, Dok. Tapi malunya itu, Dok, bukan main. Itu diliatin. Itu namanya liar, Frank. Kamu pasti lagi ngelihat apaan kali? Enggak, jadi waktu saya parkir di sebelah tuh ada orang baik pindah-pindahin barang sehingga saya lagi jalan. Terus saya bilang terima kasih ya, begitu terima kasih. Saya lupa di depan tuh udah pintu. Begitu nengok kanan langsung jalan, jeder aja. Yang salah pintunya ya. Kenapa begitu bersih? Kalau pintunya kacanya nggak bersih, pasti kelihatan dong. Secara aturan lalu lintas yang salah saya, karena saya nabrak dari belakang. Dan dia diem gitu. Nah, balik kepada, jadi kalau sakit kepala tuh karena ada gangguan di kepala. Ya, bisa di luar karena trauma, bisa juga dari dalam. Termasuk tadi kejedot itu, Dok, ya? Iya. Nah, tadi balik lagi kalau kejedot itu sakitnya nggak seberapa, tapi malunya itu, Dok. Jadi itu yang kena sakit kepala itu apa sih yang terganggu, Dok? Saraf sensoris. Saraf sensoris. Saraf kan ada yang motorik, gerak. Ada saraf sensorik gitu loh. Jadi saraf sensorisnya yang terganggu. Nah, jadi itu satu problem di kepala, kita sebut sakit kepala, Dok, ya. Ada berapa macam, Dok? Mengenai kepala kita yang kita kondisi nggak benar kepala itu ada berapa macam dari kedokteran, Dok? Tadi sakit kepala, terus sakit pusing. Yang paling besar sih dua ya, sakit kepala biasa, satunya migrain. Orang suka bilang, wah gua migrain nih. Nah, migrain itu pernah dengar nggak kata migrain? Pernah, orang saya. Apa bedanya? Secara awam nih, belum ngomong apa-apa. Migrain kan sama yang tadi pusing itu kan sama, Dok, ya? Bukan, migrain itu sakit kepala. Wah. Migrain itu sakit kepala, tapi sakit kepalanya cuma sebagian kepala. Oh. Biasanya separuh kepala. Nggak full ya? Ya, di dahi sini kanan atau di kiri, jarang-jarang dua-dua. Iya. Migrain tuh penyakit kepala Dok, ya? Iya, ya orang cuman kadang-kadang suka pakai istilah itu, jadinya ya suka keliru. Dia bilang sakit kepala, sering kepala dia bilang migrain. Makanya ke warung dia bilang mau beli obat migrain gitu. Padahal migrain sama sakit kepala aja beda, Frankie. Ada beda. Kalau sakit kepala tuh seluruhnya merasa kalau sakit. migrain tuh sebagian kepala. Separuh di sebelah kanan atau separuh sebelah kiri. Saya ada pernah baca satu, saya lupa di video mana ya, katanya kalau kepala sakit sebelah sini, sakitnya karena apa, sakit sebelah sini, sakit karena apa, sakit di belakang. Itu benar tuh. Sakitnya itu migrain kan berarti yang kayak gitu, Dok, ya. Jadi sakitnya separuh di sini. Itu benar. Benar. Bisa terjadi hal seperti itu karena penyakitnya berbeda. Iya, berbeda. Nah, kalau sakit kepala kan biasanya nggak berulang. Kalau migrain itu berulang lagi. Dia migrain. Nanti kapan-kapan dia bisa migrain lagi. Kapan-kapan migrain lagi. Makanya kalau orang migrain itu, nah sekarang apa bedanya migrain sama nggak migrain? Pertama tadi bedanya berulang. Yang kedua dia cuma separuh kepala. Nah, satu lagi, migrain itu selalu disertai dengan gejala lain. Mual. Mual? Iya. Saya kok pernah sakit kepala separuh nih, Dok, ya. Daerah sini nih sering nih. Bukan sering banget sih, tapi kadang-kadang ya. Tapi nggak ada mualnya. Ya enggak, berarti bukan migrain. Bukan migrain. Migrain itu selalu disertai dengan mual. Kemudian ada lagi sensitivitas terhadap suara atau cahaya. Tiba-tiba dia kayaknya nggak tahan ya cahaya atau kena suara, rasanya makin pusing kepala. Jadi kalau sakit kepalanya. Saya seperempat migrain kali, Dok, ya. Ya. Karena belum sampai ke sana. Belum sampai. Masih jauh. Tapi begini, migrain itu mengganggu, Frankie, dan kejadiannya cukup sering. Katanya kalau perempuan itu 1 dari 3 perempuan itu sering biasanya migrain. Kalau laki-laki 1 dari 16 laki-laki migrain. Jadi perempuan lebih banyak 3 kali lipat. Wah, celaka saya, Dok.
Di rumah saya cuma saya satu laki-lakinya, Dok. Nggak ada, kalau satu dia ada 16 kan, itu kan masih banyak temannya. Ini satu berarti bisa kena saya melulu tuh. Bahkan di anak-anak pun ada migrain. Migrain itu mengenai 1 dari 11 anak. Jadi migrain kalau di seluruh dunia itu katanya bisa 1 miliar yang migrain. Iya sih. Makanya itu ini. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa perempuan kok lebih banyak dari laki-laki? Ini perempuan dewasa maksud dokter kan? Ya. Oh. Ya, pertama mungkin dia bingung, Dok. Dikasih duit 1.000 perak suruh ngurusin beli bahan buat makanan. Hormon, Frankie. Hormonnya. Kalau laki-laki itu kejadiannya mendatar dari segala macam usia itu sama aja. Tapi kalau perempuan pada waktu dia masih belum menopause, masih kecil, resikonya kecil. Tapi begitu dia makin dewasa, estrogennya naik. Estrogen naik. Nah, selama perjalanan hidupnya begitu estrogen pubertas tuh estrogen naik sampai dia menopause, itu estrogennya naik turun hormonnya. Biasanya terpengaruh pada saat mens. Hamil, hormonnya berubah. Satunya lagi itu menjelang menopause, hormon berubah. Nah, pada saat itulah dia naik turun. Kamu pernah tahu nggak? Kalau laki-laki kan nggak pernah mengalami yang namanya nyeri mens. Kalau perempuan nyeri barangnya. Nah, jadi rasa nyeri itu terkait dengan hormon. Makanya kalau perempuan kalau lagi mens suka sakit di perutnya. Sampai sakit kadang-kadang sampai nggak bisa kerja. Kamu kan tahu kamu sebagai kalau anak pegawai kadang-kadang sakit mensnya sedemikian sakit itu sehingga dia nggak bisa kerja sama sekali. Sehingga ada obat untuk nyeri mens dan segala macam makan obat. Kadang-kadang sampai itu. Sehingga dalam dunia kepekerjaan kalau perempuan sampai sakit sedemikian sakit pada saat mens, dia punya hak untuk cuti tapi tetap harus dibayar, Frankie. Iya, ada ketentuannya. Itu sama juga kalau perempuan melahirkan, tetap harus dikasih gaji walaupun dia nggak masuk kantor gitu loh. Nah, itu hormon, Frankie. Jadi hormon estrogen itu salah satu yang menyebabkan migrain. Makanya dia lebih tinggi pada perempuan. Jadi bersyukur kamu nggak mens, Frankie. Hampir, Dok. Bersyukur. Jadi saya ulang dulu nih, Dok. Yang saya sering mendapat gangguan di sini itu belum disebut migrain. Belum. Karena tidak disertai dengan rasa mual. Mual dan gangguan sensitivitas terhadap suara atau cahaya. Biasanya itu gejala utamanya. Jadi kalau ke dokter ditanya, dokter akan nanya begini itu pasti ditanya. Nah, kalau dia ketemu seperti begitu, dokter tuh nggak usah periksa apa-apa, udah tahu itu migrain. Jadi kalau perempuan tadi karena hormon estrogennya meningkat. Naik turun deh pokoknya. Perubahan hormon yang akibatnya dia ngeganggu si sistem saraf di sini nih. Ya. Tapi kenapa di separoh? Ya. Nanti ceritanya nanti. Oh. Nafsu nih, Dok. Lo enggak, kalau mau semua bukan migrain, namanya sakit kepala, Frankie. Jangan dicampur-campur, makanya saya bilang jangan dicampur. Migrain itu bukan sakit kepala, tapi migrain itu adalah sakit kepala separoh, gitu loh. Nah, salah satu faktornya itu. Orang migrain itu tapi bisa dipicu juga. Kadang-kadang dia muncul karena hal-hal di luar itu. Yang jelas begini, di awal dulu migrain itu dianggapnya karena pembuluh darahnya melebar, Frankie. Pembuluh darah melebar ke tergang sehingga dia sakit. Oh, lokal. Dulunya saya tadi sempat berpikir karena pembuluh darahnya menyempit malah. Menyempit sakit itu sakitnya di sebelah sini. Oh, beda tempat, Dok. Beda. Itu darah tinggi namanya. Kalau darah tinggi juga sakit kepala. Nah, melebar. Tapi kemudian begitu diteliti karena penderitanya banyak macam-macam, ternyata bukan itu sebabnya. Ada faktor genetik, Frankie. Faktor genetik lagi. Nah, jadi begini. Kalau salah satu dari orang tua sakit migrain, anaknya kemungkinan 50% kena migrain, Frankie. Salah satu aja deh, pokoknya mami, bapak atau ibu ya. Anaknya kemungkinan migrainnya 50%. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa? Nah, itu sekarang gini. Maksudnya jadi kenapa menurun gitu? Iya, kenapa menurun? Karena begini, kita tahu DNA dari ibu dan bapak turun ke anak. Iya. DNA itu membentuk protein, mengkode protein.
protein itu fungsinya untuk segala macam. Nah, kalau saraf masuknya rangsangan dari luar, kita bisa contoh kita ngelihat kembang. Dan kembang mata ngelihat kembang, terus masuk ke otak, di otak dipersepsikan oh itu kembang. Terus kembangnya itu kan kecium, ada saraf pencium, dia masuk kepala bilang oh wangi gitu loh. Jadi semuanya tuh proses itu adalah proses perjalanan rangsang dari luar sampai masuk ke dalam sampai persepsi. Nah, jadi di situ tuh di otak kita itu isinya tuh kabel Frankie. Saraf satu, ini saraf kedua, dari saraf ke saraf tuh ada deketan. Jadi dari sini bilang ini rangsangnya itu dipindahin ke saraf yang sebelahnya lagi gitu. Jadi dia nyambung akhirnya membuat satu persepsi. Nah, persambungan saraf itu namanya sinaps. Sambungannya tadi. Nah, saraf ke saraf. Jadi makanya kita dari lihat kemudian kita oh wangi itu kemudian kita ambil kembangnya itu tuh semua tuh adalah karena ada rangsangan tuh yang lewat saraf gitu. Nah, persambungan namanya sinaps. Jadi gini, kalau ada rangsangan di sini ada dia rangsangan jalan listrik ya. Ada isolatornya saya bilang itu kolesterol itu. Dia keluarin bahan kimia namanya neurotransmitter. Neurotransmitter itu memindahkan rangsangan itu ke saraf yang berikutnya. Itu dipindahinnya ke sebelah sana gitu terus. Nah, sebenarnya di sinaps itu on off. On and off. Kalau ada rangsangan dia kebuka, rangsangan pindah. Kalau dia rangsangan udah nggak ada, dia stop. Nah, neurotransmitter ini bahan yang menghantarkan rangsangan tadi di sinaps itu diatur oleh DNA. Diatur oleh DNA. Nah, masalahnya ada mutasi, Frankie. Mutasi DNA tadi. Mutasi DNA. Nah, sehingga proses itu nggak on and off. Terus menerus. Nah, di situ ada proses yang secara kimiawi namanya itu proses kalsium channel. Kalau kalsium dia ada rangsangan, kalsium keluar masuk ke dalam saraf, pindah ke sebelah situ. Nah, ini mestinya buka tutup gitu. Kalau dia buka, rangsangan lewat, ditutup. Nah, ini dia kebuka terus karena mutasi DNA. Nah, sehingga misalnya contoh, saya pegang begini sedikit, dia rangsangnya berlebihan, jadi sakit, Frankie. Hipersensitif karena rangsangnya terasakan jadi kalau berlebihan. Listrik itu kita sebutnya short tuh, Dok. Korslet. Ya, seperti itu. Nah, itu yang terjadi di otak kita. Jadi, rangsangan misalnya lihat cahaya, kita lihat cahaya biasa. Buat dia tuh silau banget, karena itu kerasa terus. Kan orang lihat cahaya udah selesai kan, dia kerasa silau terus. Jadi dia kena suara, rasanya hipersensitif dia. Rasanya kok sakit amat kuping gua gitu dengar suara. Lihat sinar, kenapa silau banget gitu. Karena si sarafnya tadi nganterin dia punya rangsangan keluar terus-terusan. Nah, itu. Nah, jadi ada faktor genetik. Tapi faktor genetik itu doang, itu ada triggernya. Nah, triggernya tadi itu yang saya bilang salah satu hormon. Hormon itu, nah itu kelaidannya ada di mana? Di batang otak. Kan ada otak besar, belakang otak kecil, di batang otak, disitulah tempat dia ada error di situ. Nah, apa yang bisa merangsang? Orang migrain pasti tahu, karena dia pasti setelah makan sesuatu atau terpacu sesuatu, tiba-tiba migrain. Tadi satu hormon. Yang kedua apa? Alkohol. Ya, alkohol nggak ada benernya ya. Alkohol, terutama wine merah. Wine merah. Wine termasuk alkohol. Red wine. Yang gitu lah, Dok. Itu paling enak ya. Wine tuh nggak ada yang nggak enak, Dok. Wine merah, red wine, wine tapi kalau enak. kamu penderita migrain, kirim ke rumah saya. Enggak, kebetulan nggak, Dok. Jadi saya simpen sendiri aja, Dok. Sayang kamu nggak punya kelainan kayak mutasi, Frankie. Rugi, Dok, mahal. Satu. Kedua, minum kafein. Kafein itu diketahui bisa ngilangin sakit kepala. Minum kafein, minum kopi. Minum kopi. Bisa ngurangin sakit kepala. Memang bisa. Orang sakit kepala minum kopi hilang. Ya. Tapi kalau minum kopi kebanyakan bisa memicu migrain. Nah, bisa memicu migrain. Malah yang dia nggak migrain jadi migrain keluar. Nah, yang namanya kafein itu bukan cuma pada kopi, ternyata teh. Minum teh bisa migrain. Waktu sekolah diajarin kalau teh katanya teh ini.
Tapi Bukan di situ ya? ada kafein. Ada juga. kafein juga. Barang yang mirip kafein. Apalagi coklat, Frank. Hah? Coklat. Dan gitu dok. Dokter mau coklat dari saya. Ini butut-butut nakutin saya nih, karena di rumah saya stok coklat banyak. Enggak, itu benar, Frank. Itu yang ngomong bukan saya. Ahli-ahli migrain bilang coklat itu termasuk salah satu yang bikin itu. Ya, nanti ya ntar saya bagi lah dok. Banyak stok saya dok. Terus apa? Perubahan cuaca, Frank. Cuaca Ya, yang tiba-tiba sekarang ini, nih. tiba-tiba panas banget, atau dingin banget, perubahan cuaca. Itu memicu migrain. Nah, stres. Dan satu, Frank. Produk dairy, Susu, susu, keju. keju terutama keju yang udah lama. Oh, keju yang keras-keras itu dok ya? Iya. Hah. Itu memicu begituan. Dan ada satu juga, walnut. Pernah tahu walnut nggak? Tahu. Ya, itu adalah Kacang. sejenis kacang yang bentuknya seperti otak gitu loh. Yang 2 biji seperti otak gitu. Iya. Itu juga pemicu. Jadi ada beberapa, nah sekarang setiap orang tuh pemicunya beda-beda. Tapi yang Kadang-kadang dia stres juga bisa yang migrain. dokter sebutin makanannya makanan enak semua lagi dok. Enggak, makanya gini. Tapi begini, setiap orang pemicunya beda-beda. Makanya kalau orang yang migrain, katanya mesti punya catatan, punya diary. Gua makan ini migrain gitu. Jadi dia akhirnya kemudian harus menghindari makanan-makanan itu, karena tiap orang kadang-kadang migrainnya beda-beda. MSG, nah itu susah, Frank. MSG micin. Jadi artinya apa? Kadang-kadang kamu orang habis makan mie, migrain. Agak ngambang kayaknya kalau migrain apa MSG-nya kebanyakan dok. Enggak, tapi ini jadi migrain, sakit iya. kepala. Jadi MSG itu kan didapat pada keripik-keripikan itu kan, semuanya pakai Iya. gituan. Nah, apalagi nitrit dan nitrat. Nitrit dan nitrat itu dipakai untuk sebagai pengawet pada itu daging-dagingan. Jadi daging yang sudah diproses seperti sosis, bacon atau apalah pokoknya yang gitu-gitu yang sudah diproses itu biasanya itu bisa memicu migrain. Jadi artinya yang orang migrain itu dia harus mendata apa aja yang dia bikin dia migrain. Itu nggak semuanya menyebabkan migrain kan? Enggak. Artinya cocok-cocokan sama orang ya kan? Ya, makanya dianya sendiri yang harus mencari supaya dia nggak kambuh. Oke. Karena kambuhan. Nah, soalnya begini, di dalam dunia kedokteran, migrain itu ada 2. Namanya episode migrain. Jadi artinya dia migrain sekali-sekali, migrain, nanti kapan-kapan migrain lagi. Ada yang disebut kronis. Bedanya cuma itu satu, batasannya 15. Makanya dia harus punya diary. Gua migrain, tandain. Migrain. Kalau dia di bawah 15 itu berarti masih episode migrain. Artinya dia masih bisa relatif normal lah. Tapi kalau udah kronis itu sering. Dan gejalanya tuh udah bisa terus-menerus jadinya. Dok, tadi kan dokter sebutin tuh penyebabnya dari makanan aja banyak tuh dok. Mungkin nggak yang multiple sebabnya Iya, memang mungkin. multiple? Mungkin. Apalagi yang bisa bikin tuh? Makan kebanyakan, Bang. Nah, makan kebanyakan. Atau makan kamu puasa. Tahu nggak kejadiannya nih? Kalau orang puasa, yang dia penderita migrain nih puasa, kemungkinan migrainnya selama bulan puasa itu 3 kali lipat jadinya. Enggak, itu dia gara-gara puasa atau pada saat dia makan puasa? Gara-gara dia puasa, minumnya kurang. Salah satu penyebabnya pemicunya adalah kekurangan minum. Oke. Kurang minum itu bisa bikin migrain. Jadi orang yang kurang minum itu bisa migrain. Makan terlalu banyak juga sama. Jadi kalau puasa itu makanya kalau orang migrain itu biasanya mestinya makan minimal 3 kali sehari minimal. Kalau orang migrain? Tapi nggak boleh terlalu banyak. Wah, itu cocok sama saya dok. Dokternya tahu kan, saya makan lebih dari 3 kali sehari tapi dikit-dikit. Cocok gitu. Nyusahin. Nyusahin. Untung sekarang ada online. Itu Ya. nyusahin bener, Franky. Yang ngurusin kamu susah. Kamu sih enggak. Itu rezekinya dia dok. Oke, jadi ini si orang-orang yang migrain ini dia harus mencatat penyebab migrain buat dirinya sendiri, maksud Ya. dokter Jaya kan Ya. gitu ya.
Jadi di luar daripada yang dia catat. Yang mencatat itu satu, yang memicu, yang men-trigger dia itu apa? Kan ya kalau genetik kamu nggak bisa rubah kan? Nggak bisa. Nah, kalau mendeteksi itu apa dan kemudian berapa sering? Kalau selama masih kurang dari 15 pasti oke lah. 15 gitu. itu maksudnya 15 apa? Kali per bulan. Per bulan. Sehari 2 hari sekali gitu kira-kira dok ya? Iya, ya Buset, kalau kurang dari itu. Nah, jadi ini si migrain ini itu apa namanya? Kalau kita pikirin nih dok, ngeganggu juga nih dok ya? Sangat mengganggu. Penderitanya banyak sekali, Iya, Franky. maksud saya ngeganggu kita pengen makan enak, jadi nggak Enggak, bisa. tapi sakit kepalanya sangat sakit, Franky. Bukannya sakit kepala biasa. Sangat sakit. Dikoyoin nggak mempan tuh ya? Enggak. Oh. Jadi memang harus berobat ke dokter karena harus dikasih obat. Ada orang yang mesti makan obat setiap hari. Ada yang mesti seminggu sekali harus disuntik. Ada yang 3 bulan sekali harus disuntik. Ada yang sebulan sekali harus disuntik. Ada yang makan obat tiap hari. Sampai harus disuntik. Iya. Kecuali kalau dia bisa menjaga itu, dia pemicunya itu. Kalau pemicunya itu triggernya kagak ada, dia bisa aja bebas, Franky. Tapi kan, kalau hormon kan nggak bisa. Stres nggak bisa. Stres, Franky, salah satu. Tidur, kurang tidur, kebanyakan tidur juga bisa, Franky. Benar tuh dok. Tapi kan ini belum sampai ke migrain. Saya kemarin kebanyakan tidur, lebih dari 12 jam. Begitu bangun kayaknya berat, masih berat lagi. Saya tidur lagi dok. Tapi kalau belum gajian migrain itu lain, Franky. Nggak ada itu di dalam itu. Makanya saya begitu saya berat gitu kan, kayaknya masih agak kepala masih pusing. Saya tidur lagi dok. Tidur lagi, bangun lagi. Akhirnya 16 jam. Nah sekarang gini, yang paling penting adalah kalau kamu ngerasain sakit kepala yang hebat pada separuh kepala, disertai mual, sensitivitas terhadap suara atau cahaya ya, ke dokter untuk didiagnosis. Artinya kalau orang-orang ngomong gua migrain, itu belum tentu migrain. Itu kan gara-gara dia Google, dia merasa tuh suka-suka aja pikirin yang ngomongin migrain itu dokter lah, bukan yang menentukan kamu migrain. Ya, itu dokter. Tapi begini, migrain itu sebenarnya pada umumnya itu sakit kepala utamanya itu migrain. Migrain itu bisa dikenali karena dia ada gejala sebelumnya, Franky. Dan sebelum dia muncul migrainnya, dia ada gejala sebelumnya. Pra-migrain. Prodromal namanya. Ya, Prodromal. Jadi kadang-kadang dia ngerasain, kadang-kadang perasaannya kesemutan, kebas. Kadang-kadang dia nguap melulu. Ya, saya juga sering nguap melulu. Nggak, jadi dia disertai dengan gejala-gejala yang sebenarnya kayaknya nggak ada hubungannya gitu loh. Tetapi sebenarnya dia sendiri bisa tahu itu. Itu yang pertama prodromal. Sebelum itu, setelah itu terjadi yang namanya aura. Aura itu terjadi beberapa saat sebelum dia migrain. Itu biasanya dia ngelihat tiba-tiba penglihatannya seperti tunnel. Ada lorong gitu. Seperti kan ngelihat lorong yang lain itu gelap gitu. Seperti lorong. Kadang-kadang ngeliatin ada bentuk-bentuk sesuatu. Ini biasanya visual. Ada gangguan pada penglihatannya dia. Silo terhadap apa. Jadi ada gejala awal yang dia udah tahu, begini gua migrain nih. Kalau udah migrain sakit banget. Tuh sakit banget tuh biasanya bisa berjam-jam, bisa sampai 2 hari, Franky. Itu kalau yang ngeliat lorong tuh orangnya udah langsung, wah udah siap dipanggil Tuhan nih. Itu namanya aura. Itu khas pada migrain. Ini lorong hitam. Iya, jadi ada cahaya tapi selapnya gelap gitu loh. Tunnel sight namanya. Jadi kelihatan seperti terowongan. Nah, setelah migrainnya selesai, badannya capek, lemes, kadang-kadang bingung, nggak nafsu untuk kerja, nggak enak badan segala macam. Itu namanya postdromal. Jadi prodromal, aura, migrain, postdromal. Yang aura itu biasanya orang yang migrain tahu, kayak ada aura. Jadi beda dengan sakit kepala. Sakit kepala kan tiba-tiba aja begitu. Ini yang aneh saya berarti dok ya. Migrain enggak, tapi jadi malas kerja tetap malas dok. Nggak mau kerja lagi. Nah sekarang yang paling penting apa, Franky? Perubahan gaya hidup. Jadi tadi udah tahu itunya, perubahan gaya hidup. Ini saya ulang dulu nih dok. Si prodromal tadi itu mulai dari gejala yang paling sederhana dulu, kebas.
Iya. kesemutan. Padahal kita lagi nggak habis bersila, nggak ngapa-ngapain, toto dia kebas aja gitu ya. Nah, terus sampai istilahnya ada tunnel sight tadi. Terjadi migrain. Ya, itu Ya, sekarang kadang-kadang kelihatan seperti kayak ada kilat atau apa. Pokoknya ada gangguan pada penglihatan Nah, gitu. antara prodromal sampai ke terjadi migrain di aura tadi. Itu berapa lama? Apa sehari? Prodromal itu bisa berhari-hari, seminggu bisa. Berhari-hari seperti itu. Jadi tiba-tiba begitu, nggak tahu ada apaan. Terus tiba-tiba aura sih cuma sebentar. Habis begitu langsung migrain. Jadi artinya ini orang udah dikasih tanda nih ya. Nah, orang yang udah biasa migrain udah tahu, wah gua bakal migrain, dia minum obat dulu langsung nggak jadi gitu loh. Ada obat. Pakai obat. Ada obat. Bukan istirahat, nggak cukup dia. Enggak. Oke. Nah, sekarang masalahnya begitu dia sekali migrain kan saya bilang bisa berulang macam-macam gara-gara perubahan cuaca, kurang tidur dia begadang, atau kelebihan tidur, tiba-tiba makan kebanyakan karena kondangan, habis makan coklat, jadi dia udah tahu, udah mulai timbal prodromal, dia udah tahu. Tapi kalau aura dia udah pasti tahu, habis gitu pasti migrain. Segera minum obat, ada obatnya. Oh, saya pikir biasanya sih kalau saya nih dok ya, kalau saya menderita gangguan agak sakit di sebelah sini, saya pakai koyo buat tidur aja segar udah. Itu berarti ada juga migrain. yang begitu tempelin duit 100.000, oh hilang langsung. Nggak cukup dok. Nggak cukup. Segepok baru cukup. Enggak, jadi begitu Frankie. Nah, sekarang ada lagi yang namanya perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup itu disingkat Frankie. Ada singkatan nih. SEEDS. SEEDS. Biji. Nah. Iya. Bijinya banyak Frankie. S yang Plural. pertama. S yang pertama itu itu adalah sleep. Sleep. Perbaiki tidur. Bagaimana perbaiki tidur? Merem dok. Tidur yang cukup, tapi tidak berlebihan, tidak kurang. Jadi jangan merangsang pada waktu malam sembari lihat HP segala macam. Jadi pokoknya digelapin apa segala macam. Jadi tidur yang benar. Itu exercise. Ternyata kalau kita exercise secara teratur, itu akan mengurangi kejadian migrain. Itu sleep sama exercise tuh itu dempet tuh hubungannya dok. Ya. Kalau kita exercise-nya bagus, sleep-nya gampang. Iya, tapi jangan kamu gabungin exercise waktu sleep. Itu nggak masuk lagi. Itu ada jeda, Frank. Sleep, exercise. Saya exercise-nya nggak habis-habis. Selesai waktu melek, waktu tidur dia exercise lagi. Jadi itu penelitian membuktikan ya. Kalau orang exercise 5 menit aja, ya, tapi rutin, itu sangat memperbaiki sehingga dia lebih jarang dan lebih ringan itunya. 5 menit cukup tuh ya. Yang kedua itu eat. Jadi makannya itu harus yang balance. Ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada vitamin, ada susu segala macam. Jadi makan yang benar. Dan hindari makanan-makanan yang tadi yang nggak boleh itu. Sebelum ada sana ada sini, di depan sebelum eat tadi ada satu dokter yang harus ada dok. Apa? Ada duit buat beli makanan. Nggak usah, Frankie. Gimana ceritanya? Tinggal pesen aja. Nggak pakai duit. Ntar dibayarin sama orang yang pegang duit dok. Oke, jadi sleep, exercise sama eat udah 3 nih dok, SEE. Nah. Terus dia punya eat-nya tadi nih dok, nggak boleh kelebihan, nggak boleh kurang. Atau dia punya ininya apa komposisinya? Komposisi, Frankie. Komposisinya protein cukup, karbo cukup, terus apa sih kalau waktu kita masih itu 4 sehat 5 sempurna kan dok ya? Iya. 4 sehat 5 sempurna, 6-nya apa dok? Lumayan. Hah? Lumayan. Bukan, 6-nya banyak, 7-nya enak, 8-nya murah dok. Terus? D-nya itu diary. Diary yang tadi? Susu. Susu-susuan, produk-produk susu itu dihindari, Frankie. Wah, saya protes dok. Keju tua. Keju yang muda-muda nggak apa-apa.
Keju yang tua, susu, maksudnya yogurt apa itu memicu buat beberapa orang. Tapi kita beruntung di Indonesia, Dok. Nggak terlalu banyak pemakaian itu. Iya, kita kejunya itu kebanyakan juga yang beredar di supermarket kan keju olahan lagi ya. Yang murah soalnya. Yang itu yang tua itu udah bau tapi mahal. Itu yang zaman dulu waktu saya masih kecil itu dibungkus sama plastik lilin merah. Tahu nggak, kalau saya kan sekolah di Belanda, itu kejunya segede mungkin di freezer, segede diameternya 1,5 meter, Franky. Keras tuh, Dok. Keras, itu ditimbuk pingsan, Franky. Nggak kuat, nimbuk itu berat. Nggak, itu kalau pergi ke tempat pembuatan keju, waduh gede-gede amat, gede gitu, segede apa bulat gitu. Nah itu dari yang model kayak gitu hindarin tuh, Dok ya. Ya. Yang S1-nya itu stres, Franky. Hindari stres. Jadi jangan pikiran itu yang kadang-kadang yang paling susah, Franky. Kalau kita mikir sebenarnya kalau ada satu kejadian kita mau mikir supaya stres apa enggak, itu soal pola pikir doang. Ini tinggal di switch saja, Franky. Kamu percaya nggak di switch? Misalnya contoh, kamu olahraga, siapin Coca-Cola di dalam kulkas, 1 botol. Terus kamu olahraga dengan harapan setelah olahraga kalau datang kamu minum Coca-Cola. Iya. Begitu sampai di rumah, Coca-Cola tinggal separuh. Ada yang minum. Nah, kamu stres apa enggak tergantung pola pikir kamu. Kalau kamu lihat yang separuh yang hilang, kamu langsung teriak, "Pamela, kamu minumnya." Kamu bisa maki-maki si Pamela, itu bisa malas harian. Itu jadinya stres, Franky. Migrain keluar. Tapi kalau kamu mau nggak stres, ingat yang separuhnya yang ada, yang masih sisa. Untung masih ada separuh, bersyukur kamu minum dan kamu nggak stres. Sebenarnya sih saya mau coba nge-switch tadi, Dok. Tapi saya cari tombolnya di sini nggak ada, Dok. Pencet di hidung. Pencet di sini. Itu bikin nggak stres ya. Jadi artinya kita, ya ini balik lagi nih pelajaran agama dong, Dok. Bersyukur, ikhlas. Nah. Ya itu bersyukur, Franky. Nah, ada beberapa orang yang membaik ya itunya dengan cara dia pergi ke psikolog, atau dia pergi belajar yoga, belajar meditasi, whatever lah, tapi yang bisa menenangkan dia punya stres. Jadi stress management. Nah itu jadi itu adalah cara untuk mencegah itu. Jadi ini komplit nih, Dok. SEEDS. Sleepnya harus cukup dan benar. Ya, bukan sekedar cukup, tapi kalau dia nggak benar juga ya bisa keganggu. Terus exercise. Ya. Latihan rutin. Dokter dia bilang tadi ya. Rutin. Walaupun waktunya sedikit-sedikit nggak masalah. Nggak apa-apa. Tapi continue. Yang ketiga, eat-nya tadi. Makan diberesin. Beresinnya bukan soal, tapi dokternya bilang tadi katanya jangan puasa, jangan kebanyakan. Jadi itu terus kemudian ya harus balance, seimbang. Komposisinya kudu bener. Dari jangan makan keju yang nggak ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kejunya aman, Dok. Saya udah jarang, kecuali supermarket yang untuk expat ya, itu masih ketemu sih yang keju-keju gitu. Yang terakhir tadi stres. Manajemen stres. Kalau Jack Nicholson punya film, bukannya stress management tapi anger management. Nonton? Belum. Nah itu bagus tuh, Dok, filmnya Jack Nicholson. Wah, ketahuan generasi ini, Dok, saya ngomongin Jack Nicholson. Oke, jadi si migrain ini sebenarnya boleh saya ambil kesimpulan itu tidak semua orang boleh menyebut dirinya migrain. Ya. Dia harus disertai sama dia jadi punya. Pokoknya gini, kalau migrain harus berobat ke dokter. Kalau dia menduga dia ada sakit kepala separuh, disertai dengan mual, disertai dengan gangguan sensitivitas terhadap suara maupun cahaya, segera ke dokter. Kalau ke dokter cerita yang benar, ditanya harus jujur sama dokter.
Nanti habis gitu juga mesti cerita ke keluarga bahwa saya itu dinasihati dokter nggak boleh makan coklat, jangan udah begitu kemudian sama keluarga dikasih coklat, dikasih apa gitu. Ya jadi mesti dapat support dari itu, dan satu perubahan pola hidup. Yang penting itu. Dan seed study kalau dilakukan ya sebenarnya bisa di-reduce, tapi yang jelas kalau ke dokter ada obatnya. Dan ke dokter apa coba? Dokter umum, Dok. Dokter umum, tapi biasanya kalau dokter umum kalau dia merasa kurang kompeten dia akan kirim ke dokter saraf. Dokter ahli saraf. Iya, Spesialis saraf. tulisnya apa? SPN. Ya, SPN. Nah, Sekolah Polisi Neurologi. Negara. Dok, ini dok si migrain tadi ini dok, itu itu kan tadi dokter bilang kan kita baru ngebahas yang perempuan, estrogen. Saya kan laki-laki. Ya laki-laki bukan nggak estrogen nggak memicu. Kalau kita ngebahas perempuan, saya pikir terus aman saya dong. Enggak, kan ada faktor yang lain. Tadi kamu makan coklat apa, tapi yang jelas ada genetiknya. Jadi kalau laki-laki Itu perubahan konsep loh, Frankie. Iya. Zaman dulu tuh dianggap bukan genetik, ternyata sekarang ada genetik, ada perubahan pada DNA, mutasi pada DNA. Oke, kalau jadi laki-laki jadi kita eliminir problem karena si hormon tadi. Makanya resikonya lebih kecil. Melulu karena dia makanan sama gaya hidup. Ya. Gitu dok ya? Ya. Nah sekarang anak kecil kok turunan. bisa migrain? Turunan, dia dikasih coklat, dikasih susu, dikasih apa. Jadi ya bisa gitu. Anak jangan sampai nggak bisa stres loh. Anak bisa stres kalau di sekolah yang ketat, stres lah dia. Anak yang sakit mah banyak sekarang. Tapi coklat itu bahaya juga berarti dok ya? Enggak, coklat itu nggak bahaya. Dia bahaya kalau dimakan sama orang yang migrain. Tapi katanya si Miko Bang Mola nggak boleh makan coklat. Kenapa? Bisa mati. Bukan, karena kamu nggak kebagian. Dia makan. Ada pernah satu kali saya baca, Ya. anjing nggak boleh makan coklat. Oh iya, emang bukan habitatnya, memang bukan begitu kan. Kalau anjing kan dia nyari coklat susah kalau di hutan, pengen. Nggak kebagian kalau di rumah, nggak kebagian kalau di hutan nggak ada coklat. Jadi jangan suka mempersulit dia, Frankie. Tapi kalau dia udah ketagihan kan susah nyarinya. Nggak, di rumah banyak coklat. Saya secara berkala kalau ke supermarket pasti beli coklat. Karena ya ini yang aneh nih dok. Dokter Jaya kan agak bingung mungkin ya kenapa saya selalu beli coklat. Padahal coklat tuh ada kafein, kata dokter Jaya tadi ya. Saya kalau habis makan coklat jadi pengen tidur. Harusnya kan jantung lebih berdebar-debar kan karena kafein kan. Ini jadi gampang tidur kalau habis makan coklat. Ya nanti kapan kita bahas soal coklat. Coklat efek positifnya banyak, Frankie. Termasuk kopi banyak, cuman ada batasannya, ada NB-nya apa, bagaimana cara makannya gitu loh. Oke, nah si migrain tadi nih dok, migrain nih dok ya. Orang yang sakit migrain itu biasanya terserangnya waktunya kapan? Apakah pagi, siang, malam? Nggak ada waktu. Nggak ada. Cuman selalu didahului biasanya dengan prodromal. Aura, tapi ya aura nggak semua orang mengalami aura juga. Aura itu ditemukan pada sepertiga ada yang migrain. Jadi kalau dia punya aura bagus, artinya dia udah tahu habis itu gua migrain gitu loh. Jadi ada seperti kayak peringatan warning gitu loh. Nah, kan kalau saya melihat bahwa migrain itu sangat amat bahaya nih dok. Mengganggu, kadang-kadang sampai orang nggak bisa kerja, Frank. Nggak bisa kerja, nggak bisa ngapain selama beberapa hari. Kalau saya sebagai supir akap itu bahaya. Bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Pada saat kita dadakan migrain, nah kayak tadi saya tanya kapan waktunya tuh. Pada saat kita ada migrain, kita nggak bisa lihat jalanan, selesai itu dok. Oh iya. Kita nggak tahu nyampe di mana. Yang jelas mungkin nyampe di rumah sakit. Untungnya migrain itu ada gejala pendahuluannya. Jadi orang kalau udah mau migrain, dia mau datang, dia udah tahu, Frankie. Nah, itu yang saya mau tanya. Kalau kita sampai migrain itu sampai istilahnya benar-benar terjadi migrain, itu yang dirasakan tuh apa? Apakah kalau ya migrain itu spektrumnya luas, mulai dari yang cuman sakit kepala doang, nggak begitu mengganggu, sampai yang begitu berat sampai dia nggak bisa bangun dari tempat tidur. Artinya kalau dia udah ada gejala sakit kepala nih dok, dia migrain akan jadi migrain apa nggak migrain, jangan dianggap sepele itu dok ya. Ya. Jangan nyetir. Ya. Dan migrain itu kalau nggak ditanggulangi dengan benar, bisa makin sering dan makin berat, Frankie. Ya, artinya kalau dia itu nggak beres, sakit kepala, terus kemudian dianggap dicuek-cuekin, terjadi migrain, itu fatal tuh dok. Buat orang yang sedang entah ya, karena bukan hanya supir akap, orang operator pabrik juga bisa bahaya kan, bisa
Nah ternyata nih penelitian yang itu ya, penelitian buktikan kalau orang udah sampai kemudian nggak ditanggulangi dengan benar, akhirnya makin lama makin sering, setelah jadi kronis di otaknya itu ada jaringan parut, Frankie, rusak otak. Nggak bisa dijual lagi tuh otak, Dok. Ya, ya kan? Nggak Udah jelek. Nggak bisa mengalami jaringan parut di otak. Kalau yang sampai begitu. Jadi kalau yang itu sampai sekali dia nggak bisa kerja, Frankie. Sakitnya terus menerus. Jadi ya jangan dianggap enteng juga lah gitu loh. Migrain ini penyakit cuman buat orang doang kan, Dok ya? Kita nggak pernah tahu, nggak bisa komunikasi soalnya. Saya bukan Nabi Sulaiman, Frankie. Iya, maksud saya tadi kenapa itu tadi Dokter Jaya sebutin kan migrain mengakibatkan otaknya tuh sampai ada luka parut. Iya. Kalau sampai di sapi ada begitu, waduh, otak sapi nggak laku ntar, Dok. Nah, Dok, ini si migrain ini lagi, Dok. Tadi Dokter Jaya sebutin ini kita nggak bisa pastikan kapan kejadiannya, tapi ada pendahuluannya ini, Dok ya. Nah itu migrainnya sendiri itu makin lama makin hebat tadi dokter bilang. Iya. Bisa makin hebat. Bisa makin hebat. Kalau dia nggak dijaga itu pola lifestyle-nya. Tapi migrain sendiri tidak menyebabkan kematian kan, Dok? Tidak. Tapi orang yang migrain begitu dia terlalu berat, itu gampang bisa kena kecelakaan dan segala macam. Iya. Pada saat gara-gara itu terus kemudian nggak bisa itu, baru dia ada efek lainnya ya. Iya. Efek sampingannya yang bisa bikin mati ya. Wah, repot juga nih, Dok. Nah sekarang ini obatnya ini dijual bebas nggak, Dok? Enggak, ke dokter. Nggak boleh. Enggak, itu yang orang migrain enggak. Tapi kalau dia udah ke dokter, udah dikasih obat gitu lagi ya barangkali dia mungkin bisa beli. Tapi dokter yang harus tentukan, karena obatnya itu beda-beda tergantung gejalanya. Gejalanya beda-beda, obatnya bisa beda. Jadi jangan suka ngobatin sendiri kalau begitu. Ini kenapa saya tanyakan? Karena saya pernah nonton iklan TV, obat sakit kepala pencegah mengobati migrain. Ya boleh aja, namanya orang jualan lah, Frank. Nah, iya maksud saya artinya kita jangan menganggap bahwa ini adalah migrain yang tadi yang kita ngomong. Nah, itu kan melompat, diagnosisnya aja belum udah diobatin. Kan diagnosisnya dulu, harus dokter lah. Jadi obat yang di pasaran ini belum bisa kita yakini mungkin obat sakit kepala ya. Ya, belum bisa kita yakini buat bisa benar-benar buat khusus si migrain tadi ya. Cuman dia mungkin promosi bisa lah nyebutin sesuatu yang karena orang umum awam ngerasa kalau sakit kepala itu lebih gaya kalau kita ngomongnya migrain gitu, Dok. Enggak, tapi soalnya gini, dulu waktu saya kuliah kedokteran, migrain itu masih ngomongnya tuh konsepnya tuh adalah migrain itu karena perubahan pembuluh darah. Ternyata kalau sekarang tuh enggak, itu adalah genetik. Genetiknya itu terjadi karena memang itu kelainan saraf sebenarnya. Dan saraf yang terjadi hipersensitif saraf. Itu perubahan konsep loh. Sama sekali jadinya beda. Nah, kalau zaman dulu obatnya diapain? Kalau ada orang migrain gitu, Dok? Ada obatnya. Dari zaman dulu juga ada. Ada, tapi beda dengan yang sekarang. Kalau sekarang mungkin lebih spesifik kali, Dok ya. Waduh, itu si migrain ini benar-benar, Dok. Ya sering diomongin tapi kita sebenarnya kadang-kadang ngerti apaan gitu loh. Tapi kan biasanya orang begitu sok ngerti, Dok. Daripada dianggapnya nggak ngerti, dia bilang migrain. Iya, tapi kan nggak ngerti. Mendingan kita ngomong kita nggak tahu, jadi bisa dijelasin. Kalau dibilang udah migrain itu ya ada something yang ya sebenarnya artinya dia nanti itu doa loh, Frankie. Kalau dibilang migrain itu berulang, Frankie. Kamu lagi. Ini nggak bisa diobatin kan DNA soalnya. Iya sih. Ya dia cuma ngilangin gejala doang, mengurangi beratnya dan mengurangi frekuensinya itu. Jadi kalau dikasih painkiller, Dok, bukan itu obatnya ya? Bukan. Ya mungkin ngurangi sedikit mungkin. Nah, orang yang terserang migrain itu biasanya nggak sembuh dalam 1 hari, Dok? Biasanya paling sedikit 1 hari bisa sampai 2 hari. Kadang-kadang 1 hari sampai 2 hari. Kalau yang berat itu bisa sampai dia terbaring aja di kamar, Frankie. Oh. Kalau yang berat ya. Jadi sampai nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari gitu loh. Tapi orang rumah taunya saya migrain, Dok. Ini nggak apa-apa. Jadi ada kesempatan saya istirahat, Dok.
Ya, bisa. Jangan-jangan tuh modus, Frank. Jangan ngomong-ngomong dok. Nanti dokter cerita sama orang di rumah saya nggak dapat kesempatan buat tidur lebih Nggak lama. dapat privilege ya. Nggak dapat privilege. Oke dok. Terus coklat kan dikasih lagi. Nggak, Silakan. Kalau coklat yang nyimpen saya dok. Coklat itu karena hobi saya. Nggak, sekarang kamu mulai perhatiin nih, makan coklat kamu sakit kepala nggak? Kalau sakit Nggak. kepala udah di over ya ke orang. Kalau saya coklat tuh buat nyembuhin sakit kepala. Kalau saya misalkan, nah ini kan ini saya cerita saya ya. Saya tuh telat makan bisa mengakibatkan saya kepala saya mulai nggak enak, sakit. Biasanya obat saya justru karena saya selalu beli coklat itu, karena saya makan coklat itu langsung berasa lebih enak. Nah, Coklatnya yang berapa persen? Enggak yang dark coklat, yang kira-kira juga. paling 50%, 60 lah. Atau kadang-kadang milk coklat. Ya kan kayak kemarin yang coklat-coklat dari Australia itu kan enak-enak. Itu termasuk milk coklat karena manis, enak. Oke. Jadi kalau si migrain ini pokoknya jangan kita menganggap bahwa kita itu migrain sebelum ada vonis dari dokternya, dok. Iya. Aduh, ternyata ini baru kita ngomong migrain nih dok ya. Tadi dokter waktu awal kita ngomong vertigo. Beda lagi tuh dok ya. Ada lagi. Nanti kapan-kapan dokter Jaya bahas vertigo dok ya. Mengenai migrain dok, kira-kira apa yang dokter Jaya mau sedikit kasih saran buat orang supaya istilahnya bukan ini sih, artinya kan kita udah tahu kalau migrain ini genetik, nggak bisa kita sembuhin. Ya, tapi kita bisa kontrol pemicunya. Nah, Ubah gaya hidup. Ya, pertanyaan saya adalah kalau orang tidak punya genetik migrain, apakah dia bisa mengalami migrain? Kalau konsepnya sekarang nggak. Jadi Kalau harus konsepnya- benar-benar genetik. Iya, tapi kalau genetik saja tanpa ada trigger bisa dikontrol, itu dia bisa nggak ada apa-apa juga. Jadi itu harus ada dua-duanya, Franky. Harus ada dua-duanya ya. Ya gaya hidup mesti benar. Oke dok, si migrain ini kayaknya sih lumayan bukan menakutkan, nyebelin dok. Iya kan, kalau menakutkan tuh artinya yang fatalnya bisa meninggal ya. Tapi kali ini kan ngeganggu, sangat mengganggu. Ya kita mau olahraga nggak bisa gara-gara migrain. Ada yang lain dok kira-kira? Cukup dok ya. Oke, thank you dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!